Kelas lami nih jadi. Lami ini mah. Oh. Kiwe kukurilingan. Nggak ngeganggu Bi. Oh tuh. Itu ya. Nggak jadi didinya apa? Didinya. Milarian naon atuh cep? Kamu pisah. Kami atuh enak. Anak kecil ini emang ada di sini betul, Cuma tidak mengganggu. tidak mengganggu, dia hanya kesakitan dan dia hanya sedih. Sedih karena harus meninggal dengan cara seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Paraririwa, tempat berbagi cerita tentang alam mereka. Tidak untuk dipercayai, namun ini adalah bagian dari kehidupan. Saya Teguh Amar Arkan. Saya JJ. Saya Hidayat Rahmat. Saya Toto. Dan malam ini kita lagi ada di salah satu hutan kota di pusat kota Bandung. Ini tempat yang lumayan banyak historinya, banyak sekali cerita yang bakal kita share ke kawan Ririwa semua. Dan tempat ini tuh nggak sepi ini sebenarnya. Di siang hari. Kalau di siang hari banyak aktivitas. Dan di bagian luarnya juga sebelum kita masuk ke dalam sini tuh banyak tempat-tempat untuk nongkrong anak-anak muda. Terus di sana juga banyak ada untuk ngopi-ngopi, ada untuk berkesenian karena di sini juga ada sanggar seni. Gitu Bang. Dan ya banyak sekali aktivitas yang dilakukan di sini. Cuman kalau malam hawanya langsung berubah. Ganti shift. Ya, ganti shift. Pergantian sih. Meskipun ini terhitung ramai ya, banyak aktivitas manusia, tapi aktivitas mereka pun banyak di sini. Nah, Bang Toto dan Bang Teguh yang udah beberapa kali datang ke sini, gimana nih perasaannya? JJ juga baru pertama kali ya? Banget. Pertama kali banget. Yuk, Ini ketiga kalinya aku datang ke sini, mungkin lebih kali ya. Bercerita tentang sosok sepuh ada di sini, terus sama beberapa entitas yang meninggal tiba-tiba dalam kecelakaan. Dahulunya sebelum jalanan ini ramai, dilalui dengan manusia dengan roda-roda 2 atau roda 3, roda 4 gitu ya. Terus dan di sini adalah tempat di mana pertemuan atau antara pertemuan pribumi dan bangsa kolonial zaman dulunya. Gitu, kolonial Belanda atau Jepang berarti ya? di sini. Kalau Bang Toto? Kalau untuk aku sih ya kesini untuk kedua kalinya kesini. Ya mungkin sebelumnya juga udah pernah dapat cerita di sini ya Bang ya. Apa tuh? Coba diceritain Bang. Ya ada sosok-sosok yang kayak dulunya korban kalau zaman dulu tuh kayak kerja paksa ya mungkin ya. Iya. Gitu. Kerja Rodi. Kerja rodi. Dan mungkin ada cerita-cerita yang memang belum selesai tersampaikan waktu itu. Dan kayaknya tadi ada beberapa entitas yang coba untuk komunikasi juga sih. Ketika kita Baru ya? Iya. masuk ke area ini pun sebelum kita lagi briefing di depan pun beberapa sosok untuk Ingin mencoba berkomunikasi ya, betul. ya. Untuk ngobrol gitu, nyoba untuk ngobrol. Nah, di sini di area kita sekarang yang aku pernah temuin juga ada mitos yang beredar sangat luas di sini tuh di area depan di ujung sana. Dan itu kan jalan raya ya. Jalan raya. Nah, itu ada cerita mitos tentang hantu boneka. Yang ceritanya anak kecil itu kecelakaan sama keluarganya. Dan anak kecil itu mau bawa boneka, Bawa boneka dan bonekanya hilang. bonekanya hilang, terus si satu keluarga itu meninggal gitu. Dan Betul. sampai sekarang jadi udah jadi urban legend ya. Ya, urban legend Generasi. sangat Lumayan populer. populer di Bandung gitu. Nah, JJ yang pertama kali ke sini, apa yang JJ rasain? Waktu pertama aku di pintu masuk masih biasa aja nih. Soalnya kan rame ya. Rame. Ada Ya. tempat nongkrong juga. Tapi pas kesini kok gelap banget. Nggak ada cahaya banget gitu kan. Cuman ada lampu di samping-samping gitu.
cuman kesorot cahaya itu doang. Betul. Cuman ya merinding, cuman nggak terlalu merinding kayak di makam. Oke, Iya. jadi sebelumnya kan kita main di makam, Iya. main di Villa Angker, kita sekarang lagi main di tengah kota yang nggak terlalu kerasa banget gitu ya. Tapi belum JJ. Wah. Nanti kita bakal menemukan sosok-sosok yang Ini baru permulaan wah, yang akan Jangan gitu berlanjut dong, malam Aida. hari. kita bakal terus masuk menyusuri ke dalam dan habis ini bakal dibuka sama Bang Toto sama Bang Teguh Ngapain ya aku? mencoba untuk bergulat dengan mereka. Jadi kawan Riri, Mungkin yang sebelumnya, oh iya, yang sebelumnya kita belum tuntas untuk berkomunikasi atau dulu kan kita pernah kesini atau Iya, ya kan mengulangi untuk berkomunikasi kenapa sih bisa sampai si perempuan ini, wanita ini berkorban untuk dirinya, badannya dia sebagai wanita yang melampiaskan nafsunya kepada laki-laki gitu. Oke, jadi kawan Riwa jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Jangan kemana-mana, tetap Jangan di stay. kemana-mana, terus ikutin para Riwa. Oke, Toto dan Teguh kali ini sudah ada di tengah-tengah, hampir tengah-tengah daerah di hutan Bandung ya. Iya. Aku merasa di sini karena emang ini ketiga kalinya aku berada di sini, komunikasi yang dulunya tertunda akan coba untuk dibahas karena perempuan ini masih ada di sini dan sampai kapanpun si perempuan ini korban dari ruda paksa dari Belanda ini merasa dirinya itu ingin ada yang berkomunikasi dengan kita. Nah, kemarin bernama itu cewek cantik ya, namanya kan Mrs. R gitu. Miss R. Dan kemarin itu kita ngebahas yang si perempuan sampai di ruda paksa sama Belanda kan betul. ya gitu. Kok mungkin dirimu akan komunikasi atau emang ada sosok lain yang di sini? Karena aku di sini emang masih penasaran sama perempuan ini dan tadi kok Toto juga melihat atau merasakan ada makhluk lain yang di Sosok sini, lain ya. sosok lain ya. Enggak sih, sebenarnya sosok itu sebelumnya juga sempat sempat ada sebenarnya, cuman karena memang aku coba buat tahan-tahan gitu kan, jadi nggak sempat waktu itu. Nah mungkin sekarang karena kayak beliaunya ngelihat akunya balik lagi ke sini, jadi kayak dari tadi dari arah sana itu udah Oh awal ya udah kayak ngikutin terus kayak gitu sih. Nah kalau untuk si sosok yang Miss R itu sih memang mungkin ada yang masih pengen diceritain, cuman ya gimana ya, mau diceritain atau enggak juga nggak masalah Iya, sih sebenarnya. karena kan Cuman sebelumnya juga udah sempat kita bahas, udah kamu kayak udah kita ceritain juga kan gitu kan, jadi ya mungkin udah ya nggak usah ya, cukup kasihan aja juga sih. ya Sekarang karena kasihan. korban dari beberapa pria hidung belang guys. Aku di sini merasakan ada sesuatu selain nenek juga di sini. Di belakang kita pun ada selain manusia ada sosok yang lain. Ini seperti hewan bersisik ya, nggak menyebutin juga. Terus di atas kita juga ada beberapa anak kecil yang lagi lari-larian di sini. Terus ada sosok 3 atau 2 ekor dari monyet juga ada di sini. Sepuh juga ada, cuma sepuh ini dia lebih tidak menampilkan dan hanya mengizinkan kita di sini, tapi tidak lama di sini. Dan aku mencoba untuk melihat lapisan yang kedua, sosok dari para korban kecelakaan di samping, karena kita hampir mendekati pinggir jalan. Ada yang meninggal juga dan ada pula yang hanya kecelakaan jatuh dari motor dan kecelakaan seperti terbentur mobil seperti itu. Dan
mitosnya banyak sekali sih di sini, selain yang kita bahas masalah boneka juga, terus mitos sepuh juga di sini juga ada, karena ini adalah tua banget di Iya. sini banget, tua Iya, banget. karena dulunya gitu. di area sini juga masih termasuk area Yang tua jadul. area Belanda lah, di sini Hmm. juga banyak ya kayak gitu kan. Tahu nggak bercerita, mau bercerita nenek yang tadi atau mau yang lain lagi bercerita? Kayaknya sih lebih nenek tadi sih udah dari tadi udah Udah deket ya, Udah cuman nggak deket mau berkomunikasi dulunya. Agak mau sedikit cerita, nggak mediasi sih sebenarnya. Aku juga lagi males banget karena bahasanya pasti Sunda banget, sepuh banget, neneknya bungkuk banget ini. iya asli bungkuk. Demi Iya. Allah bungkuk. Tapi nggak tahu dia tuh gini ya, kalau nampakinnya hilang posisi sini, tapi nanti ada lagi muncul di yang lain. Jadi Dia cepet, berpindah-pindah. betul. Udah berat sih sebenarnya. Aduh. Tapi Mau- coba aja kali. Boleh nggak apa-apa. Sampurasun. Nih, terus lami di dia. Kieu aja. Nah, terus dia tuh tuh nih, gua kemana-mana. Kayak abi berarti iya komunikasi lah. Ini punten bila anu ngaganggu nya, abi di dia mah izin untuk bersilaturahmi nih. Ya, punten bila anu kaganggu. Rame ya. Lame ya nih. Terus lami nih di dia. Rame ini mah. Oh, Kieu kukurilingan. nggak ngeganggu bi. Oh tuh. Tanya. Ngajagi didinya apa? Didinya. Harian naon atuh cep? Abi mah di dia oke badi milarian nu kebilarian weh. Punten aya bila kaganggu nya nih ya. Sok. Ya, Mangga. Atur nuhun nih. Tong kalebet teh. Nuhun kayak pangajagakeun nya nih ya. Mangga. Siap. Nuhun nih. Hah? So. Si neneknya tua banget kok. Dia Iya. lama banget di sini. Bawaan jalannya tuh kayak bukan apa ya? Karena gini ya, karena kisah hidup si beliau ini udah lama banget. Sebenarnya si nenek ini emang 80-90-an meninggal, cuma pada meninggalnya itu mengabdi di sini tempat sini untuk menjadi penjaga di sini juga, dan sampai usia yang sekarang yang aku datengin ini usia segitu gitu, nggak pernah tua banget, cuman ya emang kondisinya Karena seperti itu. memang dulunya tuh dia tuh kayak memang ya tadi kayak sedikit mengurus di area sini ya dan menjaga juga sih sebenarnya. Ada anak kecil juga sih di sini lagi berada di atas. Ya paling gitu aja sih ya. Ada pesan mungkin si neneknya? Ya sih dia Aku tadi minta ini sih, minta penjagaan juga di sini gitu, karena Iya. dia nanti juga udah mengizinkan di sini. Oke, nanti akan explore lagi dengan sama Ida Ida dan JJ ya. JJ tentunya di sini. Tetap di Explore Riwa. Oke kawan Riwa, aku sama JJ udah masuk ke area yang lebih dalam lagi. Ini biasanya kalau siang tuh banyak-banyak jembatan seperti ini tuh dipakai untuk rekreasi, Iya, jalan-jalan. jalan-jalan. Nah kalau malam tiba-tiba suasananya seperti ini JJ. Sepi, hening. Sepi, hanya suara motor yang lewat di jalanan gitu. Nah gini, di sini tuh kan JJ baru pertama kali ya Iya. datang sini. Nah ada cerita di hutan kota ini tuh. Dulunya hutan kota ini tuh namanya Lebak Gede. Lebak Gede. Lebak Gede, dan ini tuh emang jaga sama pemerintah di zaman kolonial maupun di zaman setelah merdeka, karena ini satu-satunya hutan lindung, hutan kota yang masih ada, dan aktivitas manusia tuh nggak terlalu banyak di sini gitu. Pada zaman Malam. ya khususnya malam, pada zaman kolonial dulu di sini tuh dipakai untuk para pejuang kita untuk bergerilya, untuk berperang sama
eh, musuh kita, yaitu Belanda, entah itu Belanda atau Jepang. Nah, gitu. Jadi ini tempat tuh emang bersejarah banget gitu. Sangat-sangat bersejarah. Banyak peristiwa kelam juga di sini tuh yang ya bikin hati kita tuh, wah, pejuang kita dulu sebegitunya untuk menjaga kedaulatan Indonesia gitu. Aku juga tadi kan Bang Teguh sempet bahas kan Iya. yang itu Gimana? ternyata emang sadis gitu kan. Sadis. Sadis banget sih. JJ yang JJ tahu apa nih cerita yang di sini? Aku sih pernah dengar-dengar ya, Hmm, katanya nih kan di belakang sini sering ada kecelakaan gitu kan. betul. Ini karena di belakang sini tuh tepat di jalan raya ya. Itu tuh kan kenapa gitu kan? Kenapa selalu ada Oh kecelakaan? gitu. Nah, yang pertama di luar metafisik, di jalur depan tuh emang jalurnya kontur jalannya tuh agak miring. Tikungan. Ya, tikungan dan agak miring ke bawah. Jadi itu buat pengemudi atau yang mengendarai kendaraan roda 4 maupun roda 2 agak sulit kalau dalam posisi yang lumayan kencang. Itu yang jadi faktor penyebab kecelakaan yang pertama. Nah, kalau di metafisiknya, kalau kita hubungkan dengan hal goib, nah di situ tuh ada beberapa sosok yang emang sering meminta. Tuh gimana maksudnya tumbang? Betul. Wow. Entah itu meminta untuk si dianya sendiri untuk menambah power atau kekuatan, dan entah itu emang sekedar mengganggu doang gitu. Jadi jangan dulu langsung ke hal-hal goib, tapi emang kontur jalannya emang seperti itu. Cuman banyak sekali cerita yang kayak gitu, kecelakaan. Jadi kan mungkin emang memanfaatkan itu enggak sih? Betul. Memanfaatkan kondisi juga Ya, supaya mereka enggak tersudutkan iya sama Tersudutkan. manusia ya. Betul. Karena ya kita sebagai manusia kan wajar-wajar aja untuk, bukan menyalahkan ya, untuk berpikir kalau wah ini sepertinya ada gangguan dari mereka gitu. Tapi karena emang terlalu sering kejadiannya di tempat yang Betul. itu aja. Jadi kan kita mikirnya situ. Betul. Di sini juga JJ tahu nggak ada mitos. Mitos, jadi dulu tuh ada peristiwa yang menyedihkan. Dia ada satu keluarga yang membawa anak kecil, Oh iya Ya. yang mereka itu. boneka itu, dan si keluarga ini tuh jalan lewat sini dan terjadilah kecelakaan. Si anak kecil itu bawa boneka, si anak kecil perempuan ini tuh, dan bonekanya hilang entah kemana. Jadi pas kejadian kecelakaan itu, pas dievakuasi, Hmm. bonekanya nggak ada. Bonekanya nggak ada. Tepat sebelum si korban ini meninggal dunia, si korban ini bilang, boneka saya mana? Nah, itulah yang diceritakan ke warga sini, dan itu kan jadinya menyebar ya kemana-mana mitosnya. Tapi aku penasaran banget, Kenapa? itu bonekanya Mm-mm. emang kemana gitu? Kalau menurutku sih emang ada yang memindahkan atau ada yang mengambil. Cuman kita nggak tahu itu siapa, entah itu dari pihak yang berwajib atau bukan, kita nggak tahu. Nah, cuman yang jadi perbincangan yang banyak tuh karena ada orang-orang yang di lokasi mendengar si anak kecil ini mencari si bonekanya, itulah yang diceritakan kemana-mana. Jadi Oh, untuk nakut-nakutin. Jadi rumor gitu. Jadi berakhir jadi mitos gitu. Kalau yang aku lihat, si anak kecil itu emang sangat senang dengan bonekanya, dan dia tidak bergentayangan di sini, tidak mengganggu para pengguna jalan. Mitosnya kan karena melihat si boneka atau si sosok anak kecil nyalahin. ini bergentayangan di depan gitu kan, dia yang menyebabkan kecelakaan, tapi itu bukan. Oh, karena kan emang ada yang peniru. Betul. Yang gitu suka meniru. Kan kalau karakteristik jin ya, buat kan kawan Ririwa yang belum tahu, jin itu kebanyakan memanifestasikan apa yang kita pikirkan gitu. Jadi Oh iya. gitu. Jadi dia selalu dikambing hitamkan, tapi yang aku tahu, yang aku rasain, dan visual yang aku lihat pun, anak kecil ini emang ada di sini betul,
Cuma tidak mengganggu. tidak mengganggu, dia hanya kesakitan dan dia hanya sedih karena harus meninggal dengan cara seperti itu. Terus apalagi yang JJ tahu di sini, J? Apa taunya dengarnya juga orang bergerilya gitu kan, Betul. Nah, sama yang kisah Bang Kudus ceritakan tadi. tadi apa tuh yang diceritain? Ini ada sosok cewek. Mm-mm. Jadi si cewek itu dulunya dijadikan bahan pemuas gitu kan, Oke. sama orang-orang penjajah. Para penjajah, ya betul. Dan cewek ini tuh yang aku lihat ya, dia selalu meringis kesakitan, terus kadang terdengar beberapa suara tangisan untuk orang-orang yang malam melewati sini. Tapi itu niatnya mengganggu apa gimana? Dia lebih ke ingin dibantu, ingin ditolong. Cuman gimana ya? Cuman gimana kita nggak bisa nolongin dia, kita hanya bisa mendoakan gitu. Nah, si sosok wanita ini tuh yang aku lihat tuh dari belakang situ, J. Di belakang situ. Aku tuh dari tadi pengen lihat ke situ terus, yang sama di sebelah sono, nggak tahu kenapa. Ya, karena emang energinya itu ada di situ gitu. Nah, di belakang itu dia diem, kadang nggak stay di situ doang, bolak-balik. Terus si cewek ini sangat sedih ceritanya, yang aku tangkap ya dari penglihatan aku tuh. Ada banyak orang, ada banyak yang memakai seragam militer, Yang terus bukan pribumi, penjajah. Si cewek ini tuh sedang di area luar, sedang entah mau kemana gitu, ada tujuan kemana, tiba-tiba diculik, dibawa ke hutan ini, ke hutan kota ini. Dan setelah itu, yang asalnya cuman beberapa orang, 2-3 orang, memanggil kawan-kawannya yang lain untuk memuaskan nafsunya. sian banget ya. Si Miss ini tuh, si cewek ini tuh diruda paksa secara bergantian hingga akhirnya dibunuh, Dibunuh, dieksekusi. dieksekusi. Sekejam itu. Karena apa? Kalau nggak dieksekusi, mungkin nanti dia minta entah itu pertolongan atau ya banyak sekali Oh, iya, iya. Menjaga pejuang rahasia. ya menjaga rahasia dan lain-lain. Dia dibunuh begitu saja, dan si penjajah ini tuh nyari lagi korban-korban yang lain gitu. Terus nih kan ini hutan, Hmm. ada pantangannya nggak sih yang nggak boleh dilakukan gitu di situ? Ya, jadi kalau kita datang ke tempat-tempat seperti ini, apalagi malam hari gitu ya, kita nggak boleh sembrono, nggak boleh sompral kalau bahasa sininya, nggak boleh sompral. Kalau misalnya ingin berjalan-jalan, kan ada juga yang untuk manusia seperti kita pengen jalan-jalan niis lah. Saya nih. Niis bahasa Indonesianya apa ya niis tuh? Sekarang disebutnya healing mungkin. Oh iya, healing bener. Jalan-jalan malam gitu kan, untuk nyari suasana baru, suasana yang tenang, sejuk gitu. Cocok sih. Ya, Emang jalan ke hijau banget. tempat ini kita nggak boleh sompral, kita harus permisi, karena kita tuh nggak hanya menempati lokasi ini tuh, nggak hanya kita gitu, ada sosok mereka, ada sosok-sosok yang lain gitu. Jadi yang pertama itu jangan sompral, yang kedua kita harus punya tujuan. Kalau tujuannya untuk hiburan, terus tujuannya untuk menyatu dengan alam, maksudnya menghargai karya-karya Tuhan yang telah diciptakan gitu, itu nggak masalah. Kita pun jangan takut. Asal tergantung hati. Hati, Kalau hati niatnya baik, dia bakal baik. betul. Kalau misalkan emang kita niatnya buruk ke sini, entahlah. Entahlah, pasti ada hal-hal yang buruk juga yang terjadi sama kita gitu. Nah, jadi ngerasain nggak ada langkah-langkah kecil anak kecil di atas? Aku ngedengar suara-suara langkah-langkah anak kecil lari-lari gitu. Aku nggak ngerasain sih. Nggak ngerasain. Cuman kalau kawan dari Dewa pengen lihat tuh, belakang di atas situ tuh banyak sekali anak kecil yang berjalan-jalan. Mungkin karena setelah ada jembatan ini mereka
bisa bermain mungkin ya. Iya. Cuman jam-jamnya jam segini gitu. Oke. Terlebih tadi Bang Teguh kan sempat bilang Hmm. ada yang tabrakan. Terus yang tabrakan itu badannya gepeng. Aku kayak Betul. ngerasa, Itu udah lama banget. sumpah, kayak ngerasa ini tuh Berat ya. iya. Kayak kesenggol. Kesenggol. Gitu. Tapi sekarang ngerasainnya kayak gimana, JJ? Sekarang enggak terlalu takut Nah, ya. kalau aku berat banget karena Kenapa? banyak sekali yang datang Pengen berkomunikasi. pengen berkomunikasi. Iya betul, ada sosok-sosok korban kecelakaan, tapi tidak banyak sebenarnya. Tidak sering banget terjadi juga dalam setahun ya, beberapa kali. Dan beberapa yang aku tahu ya, di beberapa tahun belakangan tuh nggak terlalu banyak, bahkan kurang dari tiga orang lah yang lewat di sini. Kalau yang kecelakaan emang selalu banyak ada, mungkin itu entah teman-teman yang sering motoran malam, yang kebut-kebutan, ada aja. Ya gitu. Di sini tuh banyak dikelilingi sama pohon-pohon besar, terus ini ada ranting-ranting gini. Ini bikin suasana sama vibe lebih menyeramkan banget sih. Betul, kerasa ya. Iya, kerasa banget. Terus anginnya di situ kerasa nggak bedanya ketika kita ada di situ, yang di awal tadi, Beda sama di banget. sini. Yang di situ masih ada angin yang sepoi-sepoi. Di Iya. sini tuh kayak pengap gitu. Iya, ngap, Pengap ya. panas juga. Karena Aku banyak kayak juga. ngerasa Apa? gerah dingin gitu loh. Iya. Nah, di sini banyak juga sosok-sosok sepuh yang udah lama tinggal di sini. Terus sosok besar. Mister Ya karena Mr. G ini habitatnya emang biasanya di tempat-tempat seperti ini. kan ya. Apalagi Banyak pohon-pohon besar. betul, apalagi aktivitas manusia kalau malam hari nggak selalu banyak di sini gitu. Jadi mereka merasa apa ya? Udah tempatnya mereka. Coba aja kita jalan ke sini aja. Aduh. Nah, coba bedain ya. Di situ kan tadi ngap. Kalau di sini Kok aku ngerasa di sini kayak dingin ya? dingin banget. Sumpah dingin banget ini. Nah, di lorong ini tuh ada sosok tinggi besar, Aku merinding loh, sumpah. merinding banget. Iya dingin. Ada sosok tinggi besar yang mengelilingi area belakang situ. Besar banget, berbulu, taringnya panjang, apa ya, mulutnya lumayan besar. Matanya biasanya kan kalau yang gitu merah. Kalau ini enggak, matanya lebih ke warna putih menyala. Tapi ini dia ngeganggu gak sih? Kalau kita nggak ganggu, dia nggak akan ganggu. Cuman entitas seperti ini ya biasanya kalau ada yang ambil atau ada yang ingin praktek pesugihan dan lain-lain, biasanya ngambil ke tempat-tempat seperti ini. Dingin banget ya. Dingin sih. Beda banget di sana. Dan tempatnya, kalau sendiri sih aku lebih mikir 2 kali sih kalau malam-malam datang ke sini. Masih rame-rame juga takut. Ya, nah gitu kawan Riwa. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran tentang peristiwa yang ada di sini apa aja, sudah banyak yang mengulas. Cuman kalau dari para Riwa, dari kita sendiri yang kita temukan itu, kita lanjut ke segmen selanjutnya di para Riwa. Kita lagi ada di lokasi ketiga, Bang. Ini di belakang kita ada semacam kolam dengan batu-batu. Apa ya ini disebutnya batu apa sih? Kali ya. Batu kali ya. Dari tadi aku tertarik banget ke sini karena di area kolam ini terus belakangnya ada pohon bambu. Ada pohon besar juga. Nah, dulu sepertinya aktif ya di sini. Iya. Spot ini ya. Dulu aku sering nongkrong di sini Bang Toto kalau malam sama teman-teman. Nah, fun fact ya ceritanya ketika lewat dari jam 10 malam tuh biasanya
ada yang mau gitar, ada yang ya sambil ngopi-ngopi ngobrol gitu. Nah tiba-tiba lagi ada yang ngelempar kerikil. Nah ngelempar kerikil, terus kita kan Iseng nggak tahu ya teman-teman aku yang tidak melihat mereka kan tidak tahu ya. Nah lihat ada satu sosok cewek yang memang lumayan iseng. Terus dilempar balik ke depan. Dibalas. Ya dibalas. Terus nggak lama, nggak habis beberapa menit ada yang lempar lagi. Jadi kayak bermain game. Oh, balas-balas ya. Balas-balasan lempar kerikil gitu. Lu lempar, gue lempar balik. Ya. Iseng. Kayak iseng gitu kan, dia nggak ada temen. Mungkin karena kebersihan. Nah ya entah itu negur atau apa gitu kan. Dan di belakang tuh banyak sosok cewek. Dulu kan ini ada air ya. Nah yang aku tahu sosok-sosok Miss K ini Sangat suka Sama dengan air. sesuatu yang berhubungan dengan air. mandi. Padahal kan bentuknya udah aneh-aneh. Tapi rajin mandi ya. Rasanya kayak gimana? Bang, nggak tahu Bang Teguh. Cok, apa cok? Rasain apa nih? Sih, Ini keras banget di sini. lumayan aktif, lumayan aktif. Kalau pas aku lagi milih-milih sebenarnya. Nah dulu gitu ceritanya. Udah sepuh. Iya. Iya. Perempuan tadi juga ada di sini. Bisa. Akhirnya mau ada yang ngobrol satu. Sok coba. Nggak tahu nih. Kami pisang. Rame. Aduh, enak. Kang. Amang. No, resepnya lo bala lakinya. Resepnya. Resep. Mau naon tuh? Oh nah, apa di dia teh? Pengen Yang mau iya weh. Terus lami di dia Iya weh. kayaknya. Nah, terus sok ganggu. Batur dah. Batur nah. Kumaha deui? Di kasetnya. Kasep. Bodoh resep. Dia kan minum mandi. Mau tos mandi. Gitu, obat ke baturan. Bung. Obat. China membuat awet muda karek mau. Ini sih dah. Emang tadi baju? Terus mandi. Terus mandi atau kemana itu? Cacingnya dia harus. Oh, Oh, iya, rawan itu. keramaian ya. Kayak lagi tes sana nih. Ulah. Kenal, ambil apa lu? Biasanya udah nonton kan gitu. Kiri. Itu backgroundnya itu tadi. Nih, centilnya. Lu minggu meuli. Backgroundnya kan Soal tadi background. aturan. Cerminnya mana? Atas cekap dah hijau oge temahi. Kayak mau itu. Ya, amang aing mandi. Mau mandi, Bung. Mandi. Isi luntur mandi tembong. Ayo. Terus di Itu dia weh. Isi kelalap. Abi teh biasa berenang. Rapi. Bung. View. Entah di dia. Kita baturan ku tahu ya, tahu makan kasep. Satu rek cerita naon itu lebet kaditan cerita naon. Tapi cari tante. Yang di kun kuy. Naon? Yang dibersihkan. Pagi. Itu tiris. Toga baju. Sedih aja Tadi baju. Ini kemana-mana. Sudah kemarin kumaha duit. Terus di dia, neng mah di dia. Dari Hah? kabarnya cepat. Antai, Ay, jogging geus. ngobrol jeung di dia di sana. Tuh, ini mah. Ayo tuh. Aduh tuh. Sang di dia we. Satu mau cerita mah terus. Gitu. Ayo. Terus cakapnya Minum ke? Yang kayak jadi acukan ya. Tapi hal minum. Ya mau ngilu naonan ngiluan. Iya kayak gitu. Mau ulah. Terus we nya. Minum apa ya tuh? kayak anu nyarekan gitu. Hai.
Yang menyarekan mengilu. Kalau jadi omongnya kayak dulu datang awewe. Garilis kabehana. Jadi gitu. Ya Bapak. Kabur. Yang gue melisnya. Kabur. Kenapa itu bang? Oh itu kayaknya lempar kayaknya. Ya itu iseng. Astagfirullahaladzim. Tadi nggak ada yang mandi juga kan ya? Padahal udah mandi kita. Gimana tuh? Tapi di situ aku lihat beberapa sosok yang bentukannya enggak full manusia sih bang. Yang di belakang tadi ya, area belakang sini. Ada yang biasanya kan yang terakhir kita ke Curug setengah badan ya. Tapi enggak, ini kepalanya manusia, Badannya badannya kayak ular bersisik. yang tadi kita cerita itu. Nggak ada tangannya, nggak punya tangan. Tadi udah sempat ke notice juga sih si sosok itu di awal. Kepalanya manusia, udah sampai leher bawahnya itu udah bener-bener Iya, bersisik kayak ular. Yang tadi. Terus Sempat kita masuk juga kan ya, teman kita yang udah masuk, cuman kita nggak in frame. Nah, udah mulai. Assalamualaikum. Sahir. Mau bisa ngomong apa? Hah? Dia mau bisa ngomong atau info cipa? Mau nyari Osma. Terus keluar. Ya sesatunya harus lagi deh. Bau ya, awaknya. Naon? Kamu nggak betul naon? Tapi cari tahu. Naon? Hah? Hah? Terus hari iya mah Tulungan kumaha ada tetesan nulung gitu. nulungan. Tulung kunaon? Kunaon itu kunaon? Dicang-cang. Bader mere ente. Ya, bangornya sok jayalan batur. Jadi dicangcang. Kita ulah kemana-mana sih dia. Terus kuenya? Hah? Keluar kemana? Kan si cangcang mau keluar. Bader soalnya iya mah. Gabungan di dia tuh kaganggu merenya kan di dia. Terus kuih. Terus aslinya. Astagfirullahaladzim. Itu dari mana? Ini nampakin apa ya? Napo cicak. Iya. Ngeganggu. Makanya dia makanya dia ini diikat gitu biar nggak ngeganggu, loncat sana loncat sini. Guys, udah. Guys. Berat. Guys. Rip. Mana? Belok. Ratil, can mandi. Di mandian ku awewe. Tinggal mana guys neng tadi atau? Arek di mandian. Teu, saya bener. Mau naon abi mah tadi mah silaturahmi. Cuma silaturahmi gitu. Jadi mana ieu? Sok bade cari tanaon. Jadi ya teh. Yang naon ya? Tok. Yang apa we cari tadi di pun. Nah, gitu. Dan sok ngadangu saurna cari tadi dia. Sok mah biasa teh ngadongeng sakedik aku. Macam-macam. Jadi kumaha di ditu tempat itu? Wah, ini. Saripit ini. Semedi. Saripit. Oh, saripit. Saripit. Oh, panana teh kita ini.
Gua tahu mah gitu. Oh, pas lama berarti ya. Soalnya Saya cari tak. terus lihat gitu. Dijajah berarti nya. Lamanya. Bisa ogenya Itu pribumi ya teh. Nuhun. Masih kena aya. Beri dah bae. Oh, beri. Nah, itu kumaha tuh? Campur. Beri baheula mah. Ngeri. Iya, ke hartos ke gigi. Niat baheula mah kitu kan bangsa urang teh dibudakeun kitu nya ku batu teh. Ya kumaha dan Aduh, hianat. Oke. iya, tapi da kumaha nontos gitu. Kontak ya tuh. Yang sesuatu gitu. Ki nuhun yakinya. Pas di Jadi elingan. Lain apa ya? naon atuh sepuh. Naon nyebatna? Kakak. Akang. Ini hayang akang pada mau sepuh. Yang itu satu nolnya. Itu aneh. Nyangket ku abi ditulungan, ku abi dibawanya. Lepas. Nyangket. Mau dilepaskeun da geus akhirnya mah geus di dieu, geus ngajagaan di dieu. Tinggal itu. Ulah dilepaskeun. Mun dilepaskeun bisi ieu agresif teuing akina. Bisi kaganggu nu sajen. Nya. Ini mah hatur nuhun terus diajak komunikasi aku. Pangnya pun. Iya. Tadi itu kata Kang Ur kan. Kakak tulang Oh, udah udah tulang. Setiasa gitu. Ya, terus sosok semangat nuhun. Wah. Coba sambil. Kita geser ke sini, Bang. Halo, Zen. Aduh, agak pusing. Habis banyak banget yang masuk. Iya. Tahun perempuan udah sepuh banget. Deh. Ada cerita lagi mungkin Tok yang mau kita bahas selain yang tadi si Hidai. Kalau yang aku rasain sih lebih ke aduh. Beri kecelakaan. Kumaha? Kunaon atuh? Kunaon eta panangan? Berinya. Kunaon? Nyata kunaon Kunaon aduna. eta kunaon aduh teh. Abi mah teu apa? Kunaon eta teh cerita heula. Getih ngocor ya kan. Kasebat atau kecelakaan itu? Cilaka. Hah, beri. Cilakaannya di payunnya. Sok. Kumaha eta kecelakaan? Break ulin. Terus kecelakaan. Kabogo. Kabogo masih iya? Masih Pagi. nah, udah langsung meninggal di situ. Terus lami di dia. Saya dibantu didoakan ya. Tulungan abi minta doa nanya. Anjir. Banyak kecelakaan juga kan di sini korban. Salah satu korban. Jadi setiap ada korban tuh si korban tuh nggak langsung ke mana-mana, jadi langsung hinggap di sini gitu. Jadi kayak Jadi kontinunya. mungkin ada satu sosok Sakit sepuh banget. juga ngejagain biar si entitas itu nggak kemana-mana. Ya. Jadi kayak ditempatin di area si. Aduh. Muncul Kayak- tadi darahnya. Ini habis sih, kepala mah habis. Cuman tangannya udah udah lepas, udah nggak ada ininya. Ya. Udah lepas gitu, Pergelangan tangannya. sakit banget. Aduh ya Allah. Ya, namanya juga tempat rame. Jadi pasti ceritanya berbagai macam gitu. Ya, tadi sempat kena flashback juga sih Bang, yang sosok apa? Bukan sepuh ya, yang bukan gatal, ini kayak udah dipapas gitu, meninggalnya kayak
ininya pada bisa. gitu. Dalam badan organnya tuh ini Karena flashback juga bahwa zaman dulu tuh sangat keji. keji banget gitu, brutal gitu. Orang-orang yang berhamburan ke sini tuh malah dicegat gitu yang lagi bahkan warga lokal yang tidak ikut perang pun kena semua jadinya gitu. Banyak banget soalnya nih bergerilya gitu, berkelompok, tahu nggak sih? Dia bawa kayak senjata tajam, terus ada pistol juga gitu, zaman-zaman dulu. Dan anehnya tuh si pribumi juga ikut campur juga hal seperti ini. Mungkin dia karena apa sih, kayak semacam nggak mau, takut juga lah sama si pendatang juga kan gitu. Tapi ada yang berkhianat juga sih warga pribuminya. Gitu. Ya, kawan Riwa, ini kita udah di tempat terakhir. Kita udah banyak sekali menyusuri beberapa spot di sini yang lumayan berat ya, Bang ya. Ya, lelah sekali. Lelah. Banyak Lu kayak udah capek gitu, Bang. Ya, pusing aku lengan dari tadi menetralisir daerah sini. Banyak banget yang ingin disampaikan. Betul. Cuma kita memilih dari setiap kejadian sama peristiwa juga di sini dari masa lampau yang dahulunya belum digunakan untuk beraktivitas manusia pagi hari, siang hari, betul pada umumnya, dan malam ini beberapa lapisan atau dimensi udah kita buka juga, dan kita memilih apa sih spot apa dari kisah ini gitu. Jadi ada kisah ular tadi juga ada, terus sosok perempuan yang ingin mengajak kita untuk mandi. Ada tadi lucu sekali. Terus ada pocica juga gitu. Terus ada yang hewan melata ya, mungkin aku sebut juga kayak seperti monyet juga, dia loncat pohon sana, loncat pohon sini juga. Terus nenek yang Toto bercerita di sini, yang sepuh banget. Betul. Udah lama banget di sini. Sebelum si nenek itu juga ada kisah si Belanda bergerilya dulu, perang juga di sini. Ya, pejuang sama pribumi juga ada gitu. Dan mereka cari aman, makanya si pribumi ini membela lawan kita itu. Dan ada yang berkhianat ya, berkhianat gitu. Ya, makanya Iya. gimana? Kayak yang berat, kayak nggak capek gitu. banyak banget ya, Je. Pusing, iya, Je juga kerasa Sama nih berat pusing. juga punggung. Pundak, punggung kerasa banget. Jadi lemah gitu. Kita lumayan capek malam ini. Tok, Bang Toto kayak mau menangis dari itu. Ada apa, Bang? selain nenek tadi mungkin ada mau ingin Ya gitu. Sebenarnya tadi ada salah satu sosok ke akunya juga kayak ngerasa panas banget ke wajah. Kayak memang pengen cerita sesuatu. Boleh, silakan. Assalamualaikum. sedih banget ceritanya pasti. Punten, sareng sahayu. Sama siapa? Dulu banget kisahnya. Bisa cerita nggak? Kenapa mukanya kayak gitu? Kok gosong gitu sih? Kenapa? Boleh cerita nggak apa-apa? Ceritanya gimana? Asli aku pusing mau. Ceritanya kayak gimana? Ada yang ngejebak? Hah? Kumaha? Sudah kumanya lama terbiasa ngelawan.
dibakar. Jadi warang double gitu. Terus Tidur tapi gara-gara naon tenurut habis tenurut atau kumaha? boga kesalahan. Tapi kan lain neng no iya no boga gawe eta mah. Nah jadi benang Bakalan ada di orang miladian sulu nu karena di kanggo damel dinya. terus Tapi teh nu teh damel. ya, tapi kan nu salah malen neng atuh nahan neng nu dibawa. Saya didoa artinya sugan bisa ngurangan dina meureun. Nuhun atuh tos cerita atunya. Sok atuh. Sok. Oh, plot twist anjir. Kasihan banget. Tahu nggak yang meleleh, yang meleleh gitu? Oh my god. Oke, Dia tuh dibakar. ya gimana coba dijelasin apa yang Bang Toto dapat dari visual yang dia. Sih itu kayak Suaranya sangat dengeran. dulunya di sini tuh kayak memang ada satu bukan satu kerjaan sih pada zaman Daerah sini ya. kolonial. Tapi aku lihatnya nggak di sini banget sih, daerah di belakang gitu. Jadi kayak zaman kolonial dahulu tuh ya ada satu kerjaan, terus si sosok tadi itu si penyanyi itu ya dia dipekerjakan lah di situ. Iya. Mungkin kalau bisa dibilang zaman sekarang kayak semacam dapur umum gitu. Nah terus dia tuh buat satu kesalahan pada saat memasak atau apa, mungkin ada kesalahan yang dia buat dan itu menurut si tuan-tuannya itu fatal. Ya, tapi yang aku lihat yang kerja bukan dia doang, maksudnya ada yang mengompori. Iya. Jadi dia yang Yang nggak suka ke si sosok tadi, ngomporin lah ke para tuan itu gitu. Dia yang kena, padahal dia lagi nggak fit atau apa sakit. ya, Oke. sebenarnya. Aduh, ya Allah. Ya banyak sekali cerita yang kita dapat di sini. Jadi mungkin bisa jadi pelajaran juga untuk kita yang masih hidup ya. Masih hidup di sini banyak pelajaran. Betul. Ya. Jangan lupa untuk ingat sama yang di atas dimanapun kita berada, karena dia yang menguatkan atau yang bisa menjaga kita ya cuman pencipta kita gitu. Jadi dengan berbagai cerita tadi, pada akhirnya kita hanya satu sih yang dituju tuh di akhir, yaitu Tuhan. Kembali kepada Tuhan gitu. Sama satu hal lagi paling dimana kita datang ke satu tempat atau Betul. satu lokasi gitu kan, kita harus tahu bahwa yang mendiami satu lokasi itu nggak cuman kita ini yang terlihat gitu. Betul. Ada mereka yang tidak terlihat di sana. Betul sekali. Jadi kita harus saling menghargai, apalagi ini tempatnya di daerah hutan ya Bang. Jadi kita seenggaknya harus bantu untuk merawat area ini. JJ gimana JJ, ada tambahan? Ya jangan, harus jaga sikap Betul. karena kita berdampingan ya dengan mereka yang tidak terlihat. Udah sih gitu aja. Makin kesini JJ makin sensitif ya. Udah berapa kali ikut ngonten sama para Ririwa. Selanjutnya bisa untuk mediasi aja ya. Betul. Dulu atau diam. Ya paling kali ini kita hanya bisa bercerita sampai di sini, kawan Ririwa. Jadi mungkin kita bisa ketemu lagi di video kita selanjutnya. Teman-teman yang belum subscribe, kita minta tolong banget untuk subscribe YouTube kita, hidupin loncengnya biar notifikasinya selalu masuk ke kawan Ririwa semua. Dan yang punya cerita pengalaman mistis atau pengalaman yang
di luar nalar, teman-teman bisa langsung aja bercerita lewat email kita di paraririwa@gmail.com. Dan teman-teman juga boleh banget untuk follow Instagramnya kita di Paraririwa, @paraririwa. Paling itu dulu aja ya. Dan sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.